Tapi Engkau mengetahui setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya Engkau yang mengenal kami, tapi biarlah kami juga menjadi orang-orang yang boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini Tuhan, kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, betapa Engkau dahsyat dan luar biasa buat kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk menyelami perkara-perkara yang kami tidak pahami pada pagi ini. Roh Kudus, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang memberitakan, supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan daripada pesan-Mu buat kami pagi ini. Berbicara Tuhan buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dan mari setiap kita siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 1 sampai ke 5. Saya mau ajak kita baca bergantian. Mazmur 147. Kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara. Dan di minggu ini Bapak Ibu. Mari, saya ayat 1 Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dan selanjutnya. Judulnya, Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Ayat 1, haleluya. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Silakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat yang kelima, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Katakan amin. Amin. Wow, luar biasa. Nah, pesan Tuhan buat kita pada minggu ini Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan mengenal nama kita lebih dari siapapun. Katakan amin. Tuhan mengenal nama saya, Ibu, Bapak Ibu dan Saudara, lebih daripada siapapun. Nah, latar belakang daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit latar belakangnya adalah gini. Bangsa Israel, kita tahu adalah bangsa yang bandel ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan ajar mereka untuk menyembah kepada Tuhan, tapi seringkali mereka juga malah menyembah hal yang lain. Mereka curi-curi sembah dewa, curi-curi sembah berhala dan lain-lain, hingga suatu kali Tuhan benar-benar buang mereka. Tuhan benar-benar serahkan mereka dan dibuang ke wilayah yang bernama Babel. Dan Babel itu sebuah wilayah yang syarat dengan penyembahan berhala. Mungkin maksud Tuhan gini, kalau memang kalian senang sembah berhala, benar-benar dilempar ke tempat yang banyak berhala, sembah itu di sana. Dan di situ umat Tuhan benar-benar sangat menderita, Bapak Ibu Saudara. Yerusalem digambarkan di beberapa kitab-kitab dikatakan menjadi sangat terbengkalai. Yerusalem adalah pusat penyembahan, menjadi kota mati yang sangat tidak terawat dan tidak terurus. Suatu kali seperti yang Tuhan janjikan, ada satu masa bahwa Tuhan berjanji akan memulangkan bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem untuk bangun kembali Yerusalem. Dan pada waktu bangsa Israel kembali setelah lepas masa pembuangan yang sekian lama itu, pulanglah bangsa Israel menuju Yerusalem untuk bangun kembali pusat penyembahan di Yerusalem. Tetapi kondisi bangsa Israel pada waktu itu sudah begitu lemah, sudah begitu penuh luka, sudah penuh begitu banyak ketakutan yang dialami mereka selama masa pembuangan. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel rasa sayangnya bahwa jangan takut. Ayat yang keempat, seperti Tuhan menentukan jumlah bintang dan menyebutkan namanya, demikian pula Tuhan bilang sama umat Israel, kemanapun engkau diserahkan, aku tahu engkau satu persatu. Dan waktu engkau kutuntun pulang, jangan engkau merasa engkau sendiri, karena aku tahu persis apa yang engkau alami, dan aku akan memulihkan. Tuhan bawa pulang bangsa Israel bukan cuma sekedar bawa pulang bangun Yerusalem, tapi Tuhan memulihkan kondisinya. Tuhan juga pulihkan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Dan betapa luar biasanya Tuhan bilang, seperti Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama mereka semua. Wah, bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa
berapa banyak bintang-bintang yang ada di langit. Tuhan menggambarkan seperti itulah Tuhan mengenal satu persatu daripada umatnya. Bicara bintang, Bapak Ibu Saudara, nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Artinya bintang-bintang aja Tuhan kasih nama katanya. Bintang itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Menurut ilmu pengetahuan, bintang adalah secara sederhana adalah benda langit yang memancarkan sinar dari dirinya sendiri. Kurang lebih ilmu pengetahuan mencatat ada 2 jenis bintang. Ada bintang semu, ada bintang nyata katanya. Bintang semu adalah bintang yang betul sih benda langit, tetapi dia nggak memancarkan sesuatu dari dirinya, tapi dia memantulkan cahaya dari bintang yang lain. Ini pun termasuk kategori bintang, karena dia masih punya fungsi untuk memantulkan cahaya. Tetapi ada juga yang disebut bintang nyata. Bintang nyata adalah benda langit yang memang memancarkan sinar dari dirinya sendiri. Nah, dari mana datangnya sinar? Itu adalah energi yang keluar dari jadi ada gini, kalau istilah ilmu pengetahuannya ada fusi nuklir Bapak Ibu Saudara di dalam setiap benda langit itu. Sehingga dia ada satu pembentukan energi dan keluar memancar sinar yang sangat terang. Dan Bapak Ibu Saudara, matahari adalah salah satu bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi. Yang lebih besar dari matahari banyak, tetapi letaknya sangat jauh. Kalau matahari dengan bumi aja masih bisa dihitung jumlahnya dengan berjuta-juta kilometer. Tetapi benda-benda atau bintang-bintang langit yang lebih besar dari matahari itu banyak Bapak Ibu Saudara. Dan jumlahnya udah nggak bisa dihitung pakai kilometer atau pakai mile lagi. Tetapi sekian juta tahun cahaya, sekian juta tahun cahaya, sekian juta tahun cahaya. Dan jumlah itu persisnya sampai ahli NASA sekalipun nggak tahu persisnya berapa jumlahnya, saking banyaknya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan menggambarkan rasa sayangnya kepada umatnya itu digambarkan seperti, lihat bintang aja aku yang menentukan jumlahnya dan aku menyebut namanya satu persatu. Apalagi engkau, Tuhan. Katakan amin. Tuhan mengenal setiap umatnya dengan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau satu bintang aja memiliki arti begitu spesial di dalam pandangan mata Tuhan, terlebih umatnya Bapak Ibu. Nah, inilah Tuhan mau coba sampaikan kepada kita lewat pesannya di dalam minggu ini Bapak Ibu. Ya, artinya Tuhan bilang begini, jadi di tengah tantangan yang umatnya hadapi Bapak Ibu Saudara, seringkali ada keraguan juga di dalam ada keraguan juga yang mungkin timbul di dalam umatnya. Apa benar ini ya? Kapan Tuhan? Dan kadang-kadang ada umat-umat Tuhan yang merasa di dalam begitu sendiri. Artinya, kemanakah Tuhan? Ya, beberapa waktu lalu sempat kita bahas bahwa Daud pun pernah menulis dalam salah satu mazmur bahwa kemanakah engkau Tuhan? Di tengah pergumulan yang dihadapi, dia merasa sendiri. Tapi di situ Tuhan lewat pesannya minggu ini disampaikan kepada setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, bintang-bintang di langit aja aku yang tentukan, dan aku menyebut nama bintang itu satu persatu. Tidakkah Tuhan sangat mengetahui keberadaan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Bahkan begini Bapak Ibu, dalam salah satu ayat di dalam kitab Yesaya, Tuhan sampai bilang, lihat ke langit, aku menyebutkan setiap nama-nama bintang itu. Tuhan bilang begini, kalau aku panggil tuh bintang, dia akan hadir katanya. Wow. Sampai sebegitu luar biasa Tuhan meyakinkan umat Israel pada waktu itu, sampai bintang pun kalau dipanggil dia akan hadir kalau Tuhan panggil dengan namanya. Artinya Tuhan sangat tahu ini bintang ini satu persatu. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di layar, ada berapa ratus bintang di sini Bapak Ibu Saudara? Udah renyak ya, sangat. Seorang ahli-ahli di NASA pun nggak bisa tahu persis, cuman mereka punya gambaran sekian banyak, berapa banyak bintang yang ada di langit itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, inilah yang jadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun tantangan yang kita hadapi, seringkali kita merasa sendiri, seringkali merasa Tuhan nggak tolong, seringkali kita merasa bahwa mungkin Tuhan nggak menepati janjinya. Mungkin kita menantikan, tetapi seperti seolah-olah Tuhan nggak menggenapinya, dan kita merasa udahlah ini mungkin.
Tuhan gak akan lakukan sesuatu, tapi lihat Tuhan meyakinkan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya setiap kita mungkin punya tantangan masing-masing. Saya juga ada tantangan masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya betapa dikuatkan ketika Tuhan kasih pesan firman Tuhan bahwa Tuhan bintang aja dia tahu satu persatu dan dia menyebut dengan namanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal apa yang Tuhan mau pelajari lewat pesannya ini? Yang pertama adalah Tuhan mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang memperhatikan setiap kita dengan detail. Katakan sama-sama detail. Tuhan tahu persis setiap kita, Bapak Ibu Saudara, detail. Kita mungkin bisa berkata, aku tahu pasanganku sangat detail. Aku tahu anakku, siapa anakku sesungguhnya dan seperti apa anakku sesungguhnya dengan detail. Tapi Tuhan berkata, dia lebih tahu pasangan kita, dia lebih tahu anak-anak kita. Bahkan kalau kita bilang, aku sangat mengenal diriku sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan lebih kenal diri kita daripada kita sendiri. Saking dia tahu dengan begitu rinci setiap sentimeter, setiap milimeternya kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Wow. Jadi adakah yang Tuhan gak tahu apa yang sedang kita rasakan? Dia sangat tahu, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 147 ayat 4 dikatakan, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semuanya. Kalau soal ngasih nama sama bintang, Bapak Ibu Saudara, para astronom, orang-orang yang menyelidiki bintang-bintang di langit itu namanya astronom. Beda sama astrolog. Astrolog seringkali menyelidiki bintang-bintang tapi dikaitkan dengan kepercayaan dan mitologi, seperti orang-orang Yunani, Bapak Ibu Saudara. Tapi astronom, mereka menyelidiki bintang-bintang dengan dasar ilmu pengetahuan. Dan astronom-astronom itu, kalau kita perhatikan, dia banyak juga memberikan nama kepada bintang-bintang yang terlihat unik di dalam pandangan matanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap nggak semua bintang dia bisa kasih nama. Hanya bintang-bintang tertentu yang ini kelihatannya ada di dalam gugus galaksi ini menarik sekali, berbeda dengan yang lain, maka dia namakan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi secanggih-canggihnya astronom sangat terbatas. Sejauh mata memandang saja dia bisa mengenali dan memberikan nama. Bahkan Alkitab dari zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, perbintangan itu dikenal oleh ahli-ahli Babilonia. Dia bisa memberikan nama bintang itu satu persatu dengan tepung sederhana yang mereka miliki atau mereka lihat langsung. Makanya di dalam kitab Ayub kita bisa melihat ada bintang-bintang yang ada namanya, ya kan? Ada bintang belantik, ada bintang Kartika, ada gugus bintang selatan, ada bintang-bintang Pulburus, dan berbagai nama-nama yang mereka bisa kasih nama. Dan memang banyak orang bisa kasih nama itu, Bapak Ibu Saudara, ketika dilihat ada sesuatu yang spesial atas bintang-bintang yang dia lihat. Tetapi secanggih-canggihnya mata, secanggih-canggihnya teropong, hanya bisa melihat hanya sedikit dari sekian banyak jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan mereka pun kalau memberikan nama hanya sekedar untuk membedakan bintang A dari bintang B. Nggak ada pemberian nama yang karena begitu mengenali sang bintang begitu dalam sehingga mereka kasih nama itu. Oh enggak. Mereka hanya membedakan dari susunan dan tatanan luarnya. Oh ini kasih nama ini kasih nama belantik, ini dikasih nama Orion, ini dikasih nama bahkan ahli-ahli astrologi di zaman Yunani. Mereka mengaitkan bintang-bintang itu dengan kepercayaan mereka, dengan mitologis, sehingga mereka kasih nama ini Neptunus, ini Sagittarius, ini Virgo, ini Aquarius, dan lain-lain. Mereka bisa kasih nama, tapi hanya sebatas memberikan nama dari kulit luarnya aja. Mereka nggak terlalu mengenali bintang-bintang itu satu persatu. Tapi berbeda sama Tuhan, Tuhan kenal. Ada juga banyak orang bisa kasih nama sesuatu. Saudara, saya ingat mama saya. Mama saya dulu waktu kami anak-anak masih kecil, mama saya pernah cerita bahwa presiden pertama Indonesia, Bapak Saudara tahu namanya? Oh, Soekarno, ya masih ingat ya. Insinyur Soekarno ini, dia punya satu kelebihan katanya, dia bisa mengingat nama-nama setiap orang yang dia jumpai. Kalau orang baru berkenalan dengan dia dan ngobrol-ngobrol bentar, kemudian sekian waktu kemudian, ketika dia ketemu lagi dengan Presiden Soekarno, apa yang Presiden Soekarno lakukan? Dia akan menyapa orang itu dengan namanya. Dan waktu dia menyapa dengan namanya, kan dia ketemu dengan sekian banyak orang. Dan dia bisa kenal orang ini dan menyapa dengan namanya. Dan kemudian dia akan melanjutkan dengan berkata, bukankah kita dulu ketemu dalam peristiwa ini? Bukankah yang kita bicarakan dulu adalah tentang ini dan tentang ini, betul kan? Dan kalau yang ketemunya adalah seorang wanita, dia juga gak lupa akan berkata,
Ibu, aku tahu merek minyak wangimu sangat harum sekali. Wah, itu kan yang membuat orang kelepek-kelepek gitu loh. Nah, tapi itulah kelebihan daripada Ibu Soekarno, dia tahu sekali nama setiap orang-orang yang dia jumpai. Dan dia kenal persis apa yang mereka bicarakan. Tapi itu pun Bapak Ibu Saudara hanya sebatas kulit luar aja. Saya mungkin jauh lebih parah dari Soekarno dalam hal pengenalan nama ya Bapak Ibu Saudara. Saya kalau kenalan dengan seseorang nanti kapan ketemu lagi saya lupa mukanya, lupa namanya Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau memang akhirnya kenal dan itu ya ingat Bapak Ibu Saudara. Tetapi maaf Bapak Ibu Saudara, kalau nanti suatu hari ketemu sama saya dan saya kelihatannya rada bingung dan kadang-kadang saya suka nanya, maaf Pak, Bapak nama lengkapnya apa? Maksudnya saya nggak tahu namanya, saya pengen tahu namanya sekali lagi gitu. Itu artinya saya lupa. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudara kalau saya ke tempat-tempat umum, kadang-kadang saya bukannya so artis Bapak Ibu Saudara ya, saya kadang-kadang suka belajar ramah gitu. Kadang-kadang nih, barangkali saya lupa pernah ketemu, dia kenal saya nggak kenal dia gitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang jadi so ramah. Ya tapi kalau sampai tahu nama pun hanya sebatas kulit luar aja Bapak Ibu Saudara, nggak tahu persis apa yang ada di dalam sesungguhnya. Tuhan beda, maksudnya saya mau ngomong begitu. Tuhan beda, dia mengenali nama setiap kita, bahkan dia kasih nama itu bintang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada bintang, keberadaan bintang-bintang itu. Mungkin belum terlalu terpukau dengan kehebatan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Ahli-ahli di NASA mencoba menghitung jumlah bintang dan mereka berkesimpulan ternyata di alam semesta Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Alkitab bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kita tinggal, bumi ini tinggal di dalam sebuah galaksi Bapak Ibu Saudara. Alam semesta sama galaksi itu jauh lebih besar. Alam semesta, galaksi hanya bagian dari sebuah alam semesta. Kita tinggal di dalam sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti Bapak Ibu Saudara. Ini jadi sedikit belajar tentang ya, alam semesta ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita ada dalam galaksi Milky Way. Di dalam alam semesta ada berapa galaksi Bapak Ibu? Triliunan galaksi. Kita hanya tinggal hanya di dalam salah satu galaksi saja, yang namanya galaksi Bima Sakti. Nah, di dalam setiap galaksi itu punya bintang-bintangnya sendiri. Nah, di dalam satu galaksi diperkirakan jumlah bintangnya diperkirakan sekian ratus miliar. Itu dalam satu galaksi. Kalau di dalam alam semesta ada triliunan galaksi, kira-kira kalikan saja sekian ratus miliar dengan sekian triliun. Kurang lebih totalnya nih, ini pun orang-orang NASA nggak tahu persis, cuman dia perkirakan bahwa jumlahnya adalah 1 octillion. Sampai kita nggak tahu octillion itu apa Pak. Kita hanya tahu million, kita tahu billion. Kita mungkin sering dengar terakhir triliun Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini jauh di atas itu, octillion. 1/29. Waduh, nyebutnya juga susah. Kurang lebih 1 dengan 29 nol jumlah bintangnya ada di alam semesta Bapak Ibu Saudara. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menentukan jumlah-jumlahnya, Tuhan menentukan penyebarannya, mereka ada. Engkau di sini tugasnya, engkau di situ, engkau di sini, dan ada jumlahnya 1 dikali 0 yang 29 itu Bapak Ibu Saudara. Dan satu persatu Tuhan kasih nama sama bintang-bintang itu. Kita manusia di dunia ini, di bumi ini, jumlahnya hanya berapa miliar. Dalam arti kata lain, Tuhan sangat tahu sekali setiap detail daripada kita Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Tuhan tahu persis apa yang kita sedang hadapi. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu persis apa yang kita rasakan tentang Tuhan. Tuhan, kemanakah Engkau? Tuhan, ngapain aja? Tuhan, kok nggak jauh? Tuhan, kok nggak melakukan apa? Tuhan tahu persis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar bahwa Tuhan begitu tahu siapa kita, apalagi sih yang kita risaukan Bapak Ibu Saudara? Apalagi sih yang kita khawatirkan kalau dia begitu tahu setiap detail daripada kita. Dan kalau Tuhan kasih nama Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan ini yang namanya 1 octillion itu ya, Tuhan kasih nama itu satu persatu dengan begitu detail. 1
Sama ketika fungsi nama di dalam Alkitab ya. Orang Israel kalau nama dia nggak sembarangan. Selalu ada makna, maksud, dan tujuan orang itu dikasih nama. Waktu Adam ditugaskan Tuhan, waktu mereka masih ada di Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan, saking mereka menjalin satu hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan, Adam ditugasi kasih nama itu seluruh makhluk hidup, termasuk binatang-binatang itu. Dan Adam kasih nama itu betul-betul luar biasa, bukan cuma sekedar ini kucing, ini anjing, enggak. Dia kasih nama sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan binatang itu, termasuk fungsi keberadaan binatang itu di bumi. Dan dengan dasar itulah Adam kasih nama ini, dengan hikmat yang dari Tuhan. Makanya kalau kita jumpai Bapak Ibu Saudara, kalau ada binatang-binatangnya bentuknya aneh, ini binatang tujuannya ngapain sih di bumi ini? Kadang-kadang kita mengenal ada binatang namanya sloth. Bapak Ibu Saudara pernah tahu binatang sloth? Yang jalannya per mili, lambatnya minta ampun. Kelihatannya ini ngapain ada di dunia ini. Tapi Tuhan ciptakan dengan suatu fungsi. Tuhan kasih nama karena Tuhan punya maksud dan tujuan sama binatang itu. Kadang-kadang ada di dasar laut yang paling dalam, ada binatang-binatang yang bentuknya udah aneh-aneh yang kita nggak tahu ini fungsinya ngapain sih. Tapi itu pula yang termasuk Adam kasih nama sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi keberadaan daripada makhluk hidup itu. Waktu Tuhan kasih nama bintang-bintang di langit, Tuhan kasih nama sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi keberadaan bintang. Jadi waktu Tuhan mengenal nama kita, Tuhan tahu setiap mili daripada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masihkah kita merasa sendiri? Masihkah kita merasa ditinggalkan? Masihkah kita ragu akan apa yang Tuhan telah janjikan? Oleh sebab itu mari kita masuk poin yang kedua bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang memperhatikan setiap kita dengan detail. Yang kedua, Tuhan sedang meyakinkan kita bahwa Ia adalah Allah yang memegang janjinya. Yang kedua, Tuhan sedang meyakinkan kita bahwa Ia adalah Allah yang memegang janjinya. Kita lihat Mazmur 147 ayat yang ke-9. 147 ayat 9 bilang begini, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ketika Tuhan melihat umatnya ada di dalam kesendirian, ketika Tuhan melihat umatnya di dalam kekhawatiran terhadap apapun, terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, ketika Tuhan melihat umatnya ada di dalam kebimbangan akan apakah janji yang Tuhan pernah nyatakan digenapi atau tidak, kita perhatikan di Alkitab, di tengah kondisi-kondisi umat Tuhan yang seperti itu, Tuhan selalu meyakinkan umatnya. Kalau kita perhatikan di setiap ayat-ayat di Alkitab, Tuhan selalu meyakinkan. Tuhan kan tahu persis kondisi umatnya, yang takut, yang khawatir, yang ragu, yang merasa sendiri. Tuhan selalu yakinkan dan selalu Dia membandingkan dengan hal-hal yang lain lagi untuk membuat umatnya yakin, loh itu aja begitu, kok apalagi aku. Nah selalu Tuhan bilang begitu, selalu Tuhan membandingkan. Sama lah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi menguatkan seseorang yang lagi lemah, yang lagi merasa nggak berguna, Ibu, kenapa Ibu khawatir? Kenapa Ibu merasa nggak berguna? Lihat orang-orang di luar. Nah kita selalu kan bikin perbandingan. Ketika kita menghadapi seorang anak kecil yang merasa, untuk apa sih aku di dunia ini? Untuk apa sih aku mesti begini, mesti begitu? Kadang-kadang kita kasih nasihat begini. Nah, lihat orang-orang di luar sana. Mereka nggak seberuntung kamu. Kamu punya anggota tubuh yang lengkap. Tapi lihat mereka, jalan pun susah. Tapi lihat semangat mereka. Nah, seringkali kan kita pakai perbandingan hal lain untuk menguatkan seseorang. Kadang-kadang seorang yang kehilangan arah hidup, rasanya udah pengen bunuh diri, rasanya nggak berguna. Ibu, lihat itu ada satu tokoh namanya Nick Vujicic. Saya tahu kan Nick Vujicic ya. Nick Vujicic nggak punya tangan, nggak punya kaki, jalan pun susah. Tapi lihat, dia sangat berguna buat Tuhan. Dia menguatkan orang, bahkan dia keliling seluruh dunia untuk memotivasi hidup banyak orang. Nah makanya kan kalau Nick Vujicic kan keliling dunia untuk apa? Menjadi seorang motivator yang luar biasa. Artinya dia memberi contoh. Dia membuktikan bahwa dia yang secara fisik aja banyak kekurangan, tapi dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Apalagi kita katanya. Nah kalau kita perhatikan, Tuhan lagi menguatkan orang-orang selalu dipakai perbandingan. Lihatlah itu, lihatlah ini, lihatlah yang satu itu. Nah misalnya begini, ketika Tuhan melihat
Ada orang-orang yang hidupnya dalam kekhawatiran. Tuhan selalu bilang, seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 26. Lihatlah burung-burung di udara. Ya kan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi terhadap orang-orang yang hidupnya dalam kekhawatiran, Tuhan lihat perbandingan. Lihat burung di udara, lihat burung di langit. Tuhan aja pelihara. Ketika lihat ada orang-orang yang masih apakah Tuhan mencukupkan kebutuhanku, pakaianku, sandang, panganku, dan lain-lain. Tuhan selalu bawa perbandingan. Lihat bunga bakung, Matius 6 ayat 28. Lihat bunga bakung. Tuhan selalu ajak perbandingan, bahwa kita melihat perbandingan. Sehingga orang yang diperlihatkan itu menjadi mengerti, oh iya, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Maksudnya apa? Tuhan lagi meyakinkan, Tuhan lagi kasih kekuatan. Bunga bakung aja yang gak kerja, gak minta, tapi Tuhan dandani lebih hebat dari Salomo. Apalagi kamu, kata Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, terhadap janji-janji yang besar, Tuhan juga pakai perbandingan. Dan terhadap janji-janji yang seperti itu, Tuhan gak pakai contoh burung, Tuhan gak pakai contoh bunga bakung. Tuhan bilang, lihat ke langit, lihat bintang-bintang di langit. Kejadian 15 ayat 5. Waktu Abraham sangsi bahwa Tuhan pernah berjanji akan memberikan keturunan. Ini rasanya bulan Januari atau bulan Februari Tuhan pernah kasih pesan ini. Waktu Abraham bimbang akan janji Tuhan, bahwa dia akan lahir, akan dari keturunan akan lahir keturunan yang jumlahnya begitu luar biasa. Tapi menginjak tahun kesekian, Abraham dan Sarah bimbang. Jangan-jangan yang dimaksud Tuhan keturunan bukan lahir dari aku dan Sarah, tetapi dari pembantuku Eliezer. Dan dia mulai bimbang, jangan-jangan Eliezer, bukan dari aku. Lalu Tuhan katakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tuhan suruh lihat bintang, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 26, ketika bangsa Israel merasa ragu karena melihat masalahnya terlalu besar dalam kehidupannya, sehingga dia melihat Tuhan begitu kecil. Apa yang Tuhan katakan? Lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Ya, ini kan Kejadian 15, yang Yesaya 40 ayat 26. Tuhan kembali pakai contoh, lihat bintang di langit. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tidak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dia kasih nama bintang-bintang itu dan Dia bisa perintahkan bintang-bintang itu kalau Dia panggil mereka mesti hadir. Untuk meyakinkan sebesar apa sih masalah yang kau hadapi, kata Tuhan kepada umatnya. Lihat bintang di langit. Jadi kalau minggu ini Tuhan kasih pesan, Tuhan bintang, Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan lagi memberikan keyakinan buat kita bahwa ada janji luar biasa loh buat kita. Katakan amin. Itu perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan bilang, lihat bintang-bintang di sana. Mereka aja aku kasih nama satu persatu. Tidakkah aku mengetahui apa yang kau hadapi, apa yang kau risaukan hari ini? Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Dia bisa begitu memberi nama kepada begitu banyaknya bintang-bintang itu Bapak. Dan Dia bisa taruh itu bintang, yang satu di gugusan ini, yang satu di gugusan itu. Tidakkah kita yang adalah lebih bernilai daripada bintang-bintang itu? Karena kita adalah anak-anak kesayangan. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah gini, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Oh, ternyata enggak kepada setiap
orang dia melakukan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata poin 3 bilang gini, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Kita lihat Mazmur 147, masih kembali lagi ke awal, Mazmur 147 ayat 20. Di situ dikatakan apa? Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Di situ dikatakan ia tidak berbuat demikian. Tidak berbuat demikian apa? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan akan, di situ dikatakan Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau Tuhan tadi di poin yang pertama kita lihat Tuhan sangat mengenal kita dengan detail. Dia juga sangat rindu untuk kita mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan. Katakan amin. Bahkan di dalam 147 ayat yang ke-15 Tuhan bilang ketika dia memberikan perintah, firman itu segera berlari mendapatkan. Wow, luar biasa. Artinya Tuhan gak pernah nahan-nahan loh. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firmannya berlari. Sebetulnya Tuhan gak pernah tahan-tahan. Tuhan mau lakukan dengan segera. Bahkan kalau kita perhatikan di Mazmur 147 yang lain, di situ dikatakan ayat-ayat yang lain Bapak Ibu Saudara. Baca sendiri lah ya. Ayat 18 misalnya, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya, ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Wow. Sehebat itulah dia akan lakukan, secepat itulah dia akan lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, kepada orang-orang yang tidak dikenal namanya oleh Tuhan, dia nggak akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa itu. Ternyata di tengah-tengah umat Tuhan yang begitu banyak jumlahnya, bahkan dikatakan seperti bintang-bintang di langit, ternyata tidak semua Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat itu. Kenapa? Kalau dia bisa kasih nama begitu detail kepada 1 octillion daripada bintang-bintang di alam semesta, tapi ternyata Tuhan juga berkata, nggak semuanya, nggak kepada semua umatnya dia akan lakukan hal-hal itu. Ternyata Alkitab mencatat begini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang buat Tuhan, aku gak mengenal engkau. Itu orang-orang yang tidak mau mengenal hukum-hukumnya Tuhan. Ayat 20 di sini dikatakan, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Orang-orang yang gak mau kenal hukum-hukumnya Tuhan, buat Tuhan aku gak kenal orang itu. Lalu kepada siapa lagi Tuhan gak mau kenal? Kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak-Mu. Tuhan, bukankah aku mengusir setan-setan demi nama-Mu? Bukankah aku melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi nama-Mu? Tuhan bilang aku gak kenal, nyala engkau pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Orang-orang yang gak melakukan kehendak Bapa di surga, di mata Tuhan bilang gak mau kenal, nyala pembuat kejahatan. Lalu dalam 1 Korintus 8 ayat 3, Tuhan kenal mereka yang mengasihi Tuhan. Tapi orang yang gak mengasihi Tuhan, Tuhan juga gak mau kenal, Bapak Ibu Saudara. Tadi sempat disinggung tentang astronom-astronom yang bisa memberikan nama kepada bintang-bintang. Ketika para astronom ini memberikan nama kepada bintang-bintang, kan tadi kita udah dijelaskan ya, ada bintang semu, ada bintang nyata. Nah, kepada bintang-bintang yang seperti apa astronom dikasih nama? Ternyata para astronom kan di tengah keterbatasannya, dia juga nggak bisa kasih nama kepada seluruh bintang-bintang. Hanya bintang-bintang yang menarik perhatian, Bapak. Wah, ini kalau klipnya kayaknya unik nih. Aku kasih nama Blantik misalnya. Ini bintang kok bisa beda sama yang lainnya dari mereka bintang-bintang lainnya dari gugusan ini. Aku namakan Orion misalnya. Kepada bintang yang lain, ini terlihatnya bentuknya agak berbeda, aku kasih nama ini. Jadi dalam arti kata lain, bintang-bintang yang dikasih nama oleh para astronom ini adalah bintang-bintang yang menunjukkan keistimewaan. Orang-orang yang menunjukkan performa yang spesial di dalam pandangan mata para astronom. Ternyata ini sebuah gambaran juga ketika kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan ketika kita menunjukkan satu kelap-kelip yang spesial di matanya.
Yang ngerti katakan amin. Ini orang kok begitu spesial, ini kok orang begitu mau mengenal hukum-hukumku. Ini orang kok berusaha untuk mencari kehendak-Ku. Mungkin masih di tengah-tengah perjuangan, tapi terus berusaha, Tuhan aku rindu untuk berjalan senantiasa dalam kehendak-Mu. Di mata Tuhan, orang-orang ini mempunyai kelak-kelip yang spesial, Bapak Ibu Saudara. Ini orang kok mengasihi aku. Ini membuat Tuhan ingin mengenal lebih lagi. Ini yang membuat Tuhan mengenal orang ini secara pribadi dengan menyebutkan namanya. Karena bahwa Tuhan menyebut nama adalah dengan mengetahui seluruh detail daripada orang itu. Kepada orang inilah aku akan memberikan perintah dan firman yang akan segera berlari. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bila setiap kita jadilah bintang-bintang yang menunjukkan keunikan dan kespesialannya, karena memiliki kelap-kelip yang berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang membuat Tuhan sebagai astronom yang agung bisa mengenali dan memberikan nama begitu spesial. Ini membuat Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa siapa.